Pemirsa, seorang polisi digerebek istrinya di rumah wanita selingkuhan di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penggerebekan viral hingga Propam harus turun tangan. Bersama Divisi Propam Polres Tanjung Balai, seorang wanita menggerebek suaminya, anggota polisi Polsek Tanjung Balai Utara, Brigadir IM, di rumah selingkuhannya di Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai. Bahkan wanita terduga pelakor sempat menyangkal keberadaan orang yang dicari. Karena curiga, penggeledahan dilakukan hingga anggota polisi yang merupakan suaminya sembunyi di kamar. Ia pun segera digelandang ke Mapolres Tanjung Balai untuk pemeriksaan. Atas penangkapan basah ini, sang istri melapor secara resmi ke Propam Polres Tanjung Balai. Tidak hanya itu, ia juga melaporkan Brigadir IM atas tindak pidana perzinahan dan meminta pelaku diproses hukum sesuai perbuatannya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Lantaran tak sabar saat proses rujukan, seorang anggota DPRD menganiaya pegawai rumah sakit di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi penganiayaan terekam CCTV dan viral. Seorang anggota DPRD Tanjung Balai, Junaidi, terekam CCTV saat mendatangi Ricky Oskandar, kepala rujukan RSU Kota Tanjung Balai. Tiba-tiba, ia melayangkan tangan dan menganiaya korban. Beruntung rekan perawat lainnya segera melerai amarah anggota DPRD tersebut. Kejadian berawal saat anggota DPRD ingin meminta melakukan percepatan rujukan terhadap pasien. Namun saat proses rujukan, anggota DPRD ditegur tidak merekam video di ruangan hingga terjadi miskomunikasi dan anggota DPRD itu tersulut emosi. Usai viral, anggota DPRD kembali mendatangi rumah sakit dan meminta mediasi serta klarifikasi atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kedok sebagai desainer interior, seorang pria menipu korban hingga ratusan juta rupiah. Lagi-lagi pelaku nekat menipu lantaran kecanduan judi online. Aparat unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkus seorang pria pelaku penipuan di sebuah warung makan di kawasan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berkedok sebagai jasa desain interior rumah ini melarikan diri usai menipu seorang korbannya senilai 171 juta rupiah. Penipuan terjadi saat korban mencari jasa desain interior di media sosial. Usai berkenalan, pelaku dan korban bertemu dengan membuat kesepakatan untuk membuat furniture sebesar 180 juta rupiah dengan jangka waktu pembuatan selama 3 bulan. Korban sempat diberikan uang muka sebesar 54 juta rupiah, namun pelaku kembali meminta uang dengan alasan kekurangan biaya. Hingga korban menyerahkan uang sebesar 171 juta rupiah, namun pesanan tak kunjung tiba di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, sudah ada 3 orang yang menjadi korban penipuan oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Unjuk rasa nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berujung ricuh. Massa membakar perahu hingga merusak mobil pemadam kebakaran. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran. Sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal benih-benih lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa. Sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Dalam keadaan mabuk dan membawa celurit, seorang pria membuat warga Durensawit, Jakarta Timur panik dan geram. Aksi nekat pelaku mengadang pemotor berujung diamankan oleh warga.
Seorang pria mabuk diamankan warga lantaran mengganggu para pengguna jalan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit. Menurut warga, pelaku yang mabuk menghadang pengendara motor yang tengah melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Keluarga pelaku yang mengetahui insiden ini sempat terlibat keributan dengan warga lantaran ingin membawa pulang pelaku. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit pun berhasil melerai dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pasangan muda-mudi asal Bogor dipalak seorang pemuda bermodus parkir liar di Bundaran HI Jakarta Pusat. Mereka kesal akibat diminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dengan ancaman. Udah itu. Sini jalan sih. Sejumlah pemotor yang parkir di kawasan Bundaran HI tiba-tiba didatangi pria yang mengaku sebagai juru parkir di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Baru nyampe dimintain duit parkir, karena apa? Karena dia itu mau pulang. Jadi dia itu minta duit parkir. Ketegangan terjadi lantaran pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dan dengan nada ancaman. Rencana pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat yang akan menikmati keindahan malam di jantung ibu kota pun buyar. Video aksi premanisme modus parkir liar ini pun viral dan menuai komentar negatif dari warganet. Sejumlah pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi mengaku resah dengan aksi pemalakan ini. Mereka berharap polisi turun tangan dan menindak pelaku agar tidak lagi mengganggu kenyamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah makan semi permanen hangus di lalap api di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur dan melalap 4 kios dan 1 gudang. Lima rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merambat ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan pasar Master Jatinegara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Peristiwa kebakaran sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Jatinegara Barat. Petugas mengalihkan arus kendaraan yang menuju Matraman ke ruas Jalan Jatinegara Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.